Kata Albert Einstein, definisi kegilaan adalah orang yang mengharapkan perubahan terjadi dalam dirinya, tapi ia melakukan kebiasaan yang itu-itu saja. Itu definisi kegilaan menurut Albert Einstein. Jadi teman-teman sekalian, sahabat, sobat suara, kalau ingin terjadi perubahan dalam diri kita, maka kita harus mengubah kebiasaan kita. Ya, jadi kalau kita ingin terjadi perubahan dalam diri kita, maka kita harus mengubah kebiasaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Hai Sobat Suara PGSD, kembali lagi di podcast Suara PGSD. PGSD bersuara. Nah, perkenalkan saya Aura yang akan menemani Sobat Suara sebagai host pada episode kali ini. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat Suara yang menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita diberi kesehatan, kelancaran, dan tentunya semangat dalam menonton podcast Suara PGSD. Nah Sobat Suara, di episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan relevan dengan mahasiswa saat ini, yaitu peran Grow Mindset dalam membangun jiwa kewirausahaan. Mendengar kata Grow Mindset tentu saja Sobat Suara sudah tidak asing, terutama bagi Sobat Suara yang telah menonton episode sebelumnya bersama Ibu Widya. Di situ Sobat Suara sudah mendapatkan ya mengenai apa sebenarnya Grow Mindset itu. Nah, terus kalau kita dengar kata jiwa kewirausahaan, bukan soal buka bisnis yang besar ya, tapi dalam lingkup mahasiswa, ini itu bisa sesederhana berani mengambil peluang, kreatif untuk mencari ide, dan tidak cuma menunggu kesempatan yang datang. Pertanyaan dari topik ini, apakah dua hal ini memang saling berkaitan? Apakah pola pikir yang terus mau berkembang itu benar-benar bisa membentuk jiwa kewirausahaan dalam diri kita sendiri? Dan tentu saja saat kita membahas topik ini, tidak sendirian. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Saya ceritakan sedikit ya terkait narasumber kita. Beliau merupakan salah satu alumni mahasiswa PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNM. Nah, yang saat ini juga menjadi dosen di FIP UNM, sekaligus dosen yang mengampu mata kuliah kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya persilahkan terlebih dahulu kepada narasumber untuk menyapa langsung dan memperkenalkan dirinya kepada Sobat Suara di kamera. Oke, silakan Bapak. Halo Sobat Suara PGSD, nama saya Rahmat Sahabuddin. Oke, kita bincang-bincang. Oke, siap. Oke, untuk kedepannya kita akan berbincang bersama Pak Rahmat, yang tentu saja Sobat Suara PGSD sudah tidak asing lagi ya, terutama yang sudah melalui mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk membersamai kami di podcast Suara. Siap. Nah Pak, gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Kabarnya alhamdulillah luar biasa. Oke, Pokoknya harus luar biasa ya. Iya, tentu saja Pak harus tetap semangat. Harus. Terutama saat ini itu hari pertama puasa ya Pak. Betul, Dan pertama puasa. perkuliahan tetap berjalan secara daring. Betul, secara daring. Ini tadi habis ngajar dulu secara daring baru kesini. Oh betul, produktif sekali ya Pak. Ya harus produktif. Iya, betul. Harus menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Iya betul Pak. Nah, untuk masuk di basa-basi awal dulu ya Pak. Oke, siap. Nah, bisa ya diceritakan bagaimana perjalanan Bapak sejak menjadi mahasiswa PGSD di FIP UNM hingga akhirnya kembali lagi menjadi dosen di PGSD. Dan khususnya apa yang sejak awal buat Bapak tertarik pada pendidikan dasar? Baik. Jadi saya kan masuk 2010. Sejak semester 1, sejak awal memang ada niat untuk kemudian tertarik jadi dosen. Iya. Jadi fokus tujuan saya atau impian saya itu berubah sejak masuk di PGSD ingin jadi dosen. Yang awalnya bukan ingin jadi dosen waktu SMA, bukan. Tapi sejak masuk di PGSD sudah ada niat untuk jadi dosen. Karena saya melihat di PGSD ini menarik. Ya, menarik sekali dan di PGSD ini sejak mahasiswa itu kemudian muncul rasa cinta saya terhadap kependidikan itu sendiri.
Karena menarik ya belajar, sejak saya belajar tentang teori-teori belajar, mata kuliah kependidikan yang ada di PGSD ini yang membuat saya tertarik, semakin tertarik untuk lebih mendalami lagi dan untuk lebih belajar lagi. Karena saya memahami bahwa kita harus banyak-banyak belajar dan terus belajar. Jadi sejak itu saya mulai senang dengan mata kuliah tersebut. Nah, sambil kuliah kan awalnya memang saya punya niat juga jadi aktivis. Oke. Aktivis, awalnya punya niat jadi aktivis di semester awal. Seiring berkembangnya berjalannya waktu, saya ingin jadi aktivis. Tapi paradigma itu atau pola pikir saya itu berubah. Saya tetap berorganisasi, tapi tidak terlalu menggebu-gebu lagi, layaknya awal-awal masuk di BGSD jadi mahasiswa. Awal-awal memang punya hasrat yang besar untuk jadi aktivis yang aktif seperti Iya, betul. kita lihat teman-teman kita Iya, kan saat ini atau sekarang. senior kita, betul sekali. Nah, tapi di perjalanan di semester 3 itu mulai berubah paradigma itu. Nah, kenapa? Karena ada tuntutan keadaan yang mana saya harus mandiri secara finansial juga, dalam hal ini mendapatkan penghasilan. Ya, oke. Karena saya kuliah di sini, alhamdulillah orang tua itu bukan dari ini ya, kalangan yang menengah ke atas, biasa-biasa saja, tapi ada niat hasrat. Dan pesannya orang tua itu, anak saya harus jadi guru 5. Iya. Jadi doa orang tua saya itu hanya 5, semuanya jadi guru, tidak ada yang lain. Barangkali dari doa itulah yang membuat juga saya rasa cinta ini untuk jadi guru atau jadi tenaga pendidik Iya. itu bertumbuh. Nah, dari sejak itu, tapi karena kebesaran orang tua ingin niatnya untuk menguliahkan anaknya itu luar biasa. Tapi ada catatannya orang tua, hanya sampai S1. Tapi saya punya impian besar waktu itu, berubah ya. Jadi pola mindset saya berubah, ingin bertumbuh, berkembang. Saya ingin jadi pengajar di ruang lingkup universitas atau kampus. Nah, dari situlah lalu kemudian mulai muncul rasa cinta terhadap kependidikan itu sendiri. Nah, karena itu tadi saya lalu kemudian berubah paradigmanya. Lalu kebetulan kan orang tua adalah dia seorang penjual, sehingga darah wirausaha itu mulai muncul. Nah, di semester 3, semester 2 itu saya manfaatkan. Kebetulan saya ikut terpilih ketua tingkat. Iya. Dan setiap ada tugas makalah, kadang-kadang mahasiswa atau teman-teman itu meminta saya untuk printkan jasa layanan. Iya. Nah, Nitip print di pub betul, itu. nitip print, Iya. sekaligus saya jilid. Iya. Oh, Ya, sekaligus dijilid. Sekaligus saya jilid, jadi lengkap, langsung selesai. Oke, kesempatan. Kesempatan. Iya. Muncullah ide itu karena ada tantangan, masalah yang dihadapi teman-teman, karena waktu itu masih kurang layanan jasa print di zaman saya. Kira-kira itu singkatnya. Oke. Sehingga itu tadi ya, mulai berubah lah tadi. Tidak lagi aktif sekali, tapi tetap berorganisasi, menyibukkan, tapi sembari kemudian mencari peluang-peluang lain di sisi-sisi wirausaha. Oke, saya kira itu ya. Iya. Jadi sebenarnya ini memang pola grow mindset itu sudah ada. Ya. Dan kita kembangkan dan terus dikembangkan. Betul. Kita maksudnya tetap dengan berhimpunan, tapi sembari berkembang di bidang lain. Betul. Dan itu tetap sejalan di Pak. Sejalan. Iya. Jadi saya punya organisasi itu, alhamdulillah juga sempat aktif di himpunan, sekaligus sempat aktif juga di organisasi daerah. Iya. Banyak juga ya Pak. Organda. Himpunan itu sudah hektik sekali nih. Iya. Organdata juga. Oke. Organda apa nih Pak? Saya kan orang Pangkep ya. Jadi IPPM Pangkep namanya. Jadi waktu itu saya ikut tetap pernah ya beberapa kali kegiatan dan sering ikut kegiatannya juga, termasuk keterkaitan jadi panitia lah di sana, aktif di organisasi tersebut, setiap kegiatan-kegiatannya. Iya. Oke. Nah dari situ juga perjalanannya ya, karena Adinda tadi bertanya tentang perjalanan. Iya, betul. Nah, di semester 4 kebetulan saya diamanahkan mengurus koperasi.
mengurus koperasinya kampus, Iya. Fakultas Ilmu Pendidikan. Ada namanya dulu virtual mart atau virtual VIP. Oh, lokasinya di Prodi Lokasinya langsung? tidak di sini, di sana, di Di bawah, mana di nih, Pak? ruang lingkup fakultas ini, Oh, di bawah. memang khusus untuk fakultas untuk VIP. Khusus fakultas. Iya. VIP. Nah, kemudian dipercaya, diamanahkan untuk kerja di semester 4. Nah, kerja di sana Iya. sambil kuliah, sambil waktu itu masih anggota juga di organisasi. Jadi sambil kuliah, sambil kerja, yang lama-lama saya diamanahkan untuk mengurus sepenuhnya. Mulai barang masuk, produk keluar, ya, produk keluar, produk masuk, keuangan, laporan dan lain sebagainya itu apa lagi namanya? Itu saya lakukan. Termasuk keuangannya, membayar tagihan dan lain sebagainya. Iya. Hingga selesai. Berarti lumayan lama Pak. Maksudnya kita diamanahkan untuk sepenuhnya menghandle Betul. koperasi. Hingga selesai kuliah S1. Lalu kemudian karena pergaulan kita sudah komunitas positif ya. Orang tua kita, dosen-dosen kita juga selalu memberi bimbingan dan arahan untuk selalu bertumbuh, berkembang, sehingga apa yang disarankan mereka, dia menyarankan saya untuk lanjut kuliah S2. Jadi sambil kuliah lagi S2 sambil mengurus juga itu koperasi, mengurus koperasi di koperasi virtual waktu itu. Jadi waktu itu tetap jalan seiring seirama ya, berjalan. Alhamdulillah selesai S1, mulai dari semester 4 sampai dengan selesai S2 semua biaya pribadi. Masya Allah. Biaya dari itu tadi, aktivitas-aktivitas yang apakah itu bisnis saya pribadi, ataukah dari aktivitas saya bekerja, bekerja di virtual tersebut. Iya. Pas sebenarnya yang paling saya soroti di sini, terutama sembari kita menjalankan akademik sembari kita juga mengurus koperasi. Betul. Manajemen waktu itu luar biasa. Ya, alhamdulillah bisa berjalan. Mengatur manajemen waktunya. Karena sebenarnya Pak, saya sebagai mahasiswa S1 pun menjalani tugas-tugas dari tekanan akademik itu sudah luar biasa. Sembari juga saya mengikuti organisasi itu luar biasa buat mengatur manajemen waktunya. Betul. Iya. Ya memang harus seperti itu, karena itu ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Iya betul. Ada bisa karena betul. Jadi memang itu, tapi didasari oleh fokus tujuan kita. Fokus tujuan atau impian yang besar. Kalau seseorang tidak punya impian atau tujuan yang jelas, maka saya yakin dia akan berleha-leha selagi dia mahasiswa. Tapi seseorang yang punya impian, tujuan yang jelas, fokusnya mau seperti apa dan bagaimana, saya yakin dan percaya itu akan menjadi dorongan tersendiri dari dalam. Dorongan tersendiri dari dalam sehingga ia akan berbuat aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif yang mengembangkan dirinya. Termasuk dalam hal ini kalau misalnya dia beraktivitas wirausaha. Karena manajemen waktu itu ya sebenarnya kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Semua waktu yang diciptakan Tuhan itu sama 24 jam. Tinggal kita yang mengatur bagaimana kemudian semua bisa berjalan. Inilah salah satu jiwa entrepreneur juga di dalamnya akan tumbuh. Multitasking. Iya. Saya kira seperti itu. Iya betul. Nah Pak, ini saya juga sebenarnya sudah menyinggung terkait mata kuliah kewirausahaan dan betul Bapak yang mengampuni selama berapa semester nih Pak? Sudah lama sejak diberi amanah untuk mengajar, sejak selesai S2 waktu itu diberi amanah, langsung juga salah satu mata kuliah yang saya pegang itu adalah kewirausahaan. Mungkin karena backgroundnya pernah sementara mengurus koperasi tadi. Iya betul. Sesuai dengan pengalaman dan basic Pak Di. Betul. Iya. Nah, betul. Ini Pak, saya saat pertama kali mendengar mata kuliah kewirausahaan di bidang pendidikan. Betul. Nah, sebagian mahasiswa Pak mungkin berpikir bahwa kewirausahaan itu tidak selalu relevan karena mereka dipersiapkan untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang tenaga pendidik. Nah, dalam pandangannya Bapak, apakah pembelajaran kewirausahaan ini itu hanya tentang membuka usaha atau ada nilai penting lainnya yang dibutuhkan oleh calon guru? Saya kira pembelajaran atau mata kuliah kewirausahaan ini sangat penting. Sangat relevan menurut saya. Karena di dalamnya kita sebenarnya
belajar bagaimana paling tidak tahu jiwa-jiwa entrepreneur sendiri. Nah, karena ya jiwa entrepreneur ini atau jiwa wirausaha ini sangat dibutuhkan sebagai bekal kita untuk menjadi guru yang produktif. Karena salah satu di dalamnya tadi adalah multitasking, inovatif, kreatif, mandiri. Nah, orang-orang yang berwirausaha hari ini, apalagi pengusaha-pengusaha yang sudah sukses hari ini, pasti sudah tumbuh jiwa-jiwa ini karena melalui proses dan tantangan hingga hari ini. Dan itu tidak muncul begitu saja. Itu akan melekat dalam diri kita ketika kita berproses. Nah, sebagai guru, sebagai calon guru, ini dibutuhkan untuk pengembangan pembelajaran di kelas. Bagaimana kita kreatif mendesain pembelajaran dengan baik. Bagaimana kita memberi waktu dengan penuh sukacita kepada anak-anak didik kita. Bagaimana kemudian itu tadi kreatif, inovatif. Ketika ada masalah yang terjadi di pembelajaran kita, yang kita alami, kita pasti akan berpikir keras. Orang yang punya jiwa wirausaha, dia akan menemukan peluang atau setiap peluang itu ada solusi. Jadi setiap ada tantangan, pasti dia berpikir pasti ada solusinya. Nah, tapi orang yang tidak memiliki jiwa itu, itu akan kesulitan. Jadi kita mengcombine lah ceritanya, ada dasar jiwa wirausaha kreatif, inovatif tadi, mandiri. Jadi dia mandiri mendesain pembelajaran, dia kreatif mendesain pembelajaran supaya dia menarik pembelajarannya, sehingga siswa itu semakin nyaman dalam belajarnya. Ya, saya kira itu secara singkat. Itulah mungkin pentingnya adanya grow mindset. Betul, Pak. Grow mindset, bukannya fixed mindset, tapi bagaimana diri kita ini terus belajar untuk berkembang, bertumbuh, belajar. Iya, betul. Buat sobat-sobat suara yang ingin lebih jauh tahu ya, silakan menonton podcast bersama Ibu Widya, dan sembari kita membahas bersama Pak Rahmat mengenai grow mindset, pentingnya grow mindset ini. Nah, oke Pak, dari kombinasi itu kan kita sudah tahu bahwa guru ini tentu saja mengedukasi. Nah, saya sempat membaca dan searching, ada istilah yang dinamakan edupreneur, yang kalau itu digabungkan gabungan dari kata education yang berarti pendidikan dan entrepreneur yang berarti wirausahaan, wirausahawan, Pak. Nah, merujuk pada individu atau pelaku usaha yang mengembangkan inovasi di bidang pendidikan untuk menyelesaikan masalah akses, kualitas, dan pengalaman belajar. Itu adalah pengertian dari edupreneur, Pak. Kombinasi antara pendidikan dengan wirausahawan. Nah, Pak, di era digital sekarang ini, banyak mahasiswa yang sudah membuat media pembelajaran digital. Sama seperti yang tadi kita bilang, mengembangkan secara mandiri media pembelajarannya. Nah, kemudian banyak juga mahasiswa maupun tenaga pendidik lainnya membuat konten edukatif di medsos, di beberapa platform media sosial lainnya. Betul, seperti bahkan Pak, hingga membuka les privat secara online. Betul. Iya. Apakah ini itu sudah bisa disebut sebagai bentuk dari edupreneur? Betul. Saya kira betul. Ini sudah dimaksudkan dengan edupreneur tadi, yang mana teman-teman ini kemudian melihat peluang dari sisi pendidikan dengan niat yang tulus. Jadi ada satu kata kunci bahwa dalam berbisnis juga ini, apalagi dunia pendidikan, masuk di dunia pendidikan itu harus ada niat tulus. Niatnya itu tidak hanya semata mencari finansial, materi, tapi niatnya itu mengembangkan kualitas pendidikan, pelayanan pendidikan di luar sana. Termasuk ketika kita membuat media pembelajaran seperti Anda sampaikan tadi, kemudian ia pasarkan, ia jual. Niatnya itu tidak semata hanya ingin mendapat finansial, tapi niatnya itu memang adalah bagaimana kita ada niat untuk mengembangkan pendidikan. Itu perlu niat yang tulus. Nah, itu sudah termasuk edupreneur. Memang di lapangan, fakta di lapangan banyak orang yang bukan niat itu. Niatnya memang hanya cari finansial atau uang semata. Tergantung dengan urgensi. Tergantung, iya. Tapi perlu dipahami bahwa ketika niat yang berbeda, maka hasil akan berbeda. Nah, maka itu akan ketika orang niatnya hanya cari finansial semata dari sisi pendidikan dan sebagainya, itu namanya komersialisasi pendidikan, bisa jatuhnya ke sana. Jadi kesannya kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk dapat uang dari sisi pendidikan.
Iya, dengan memanfaatkan pendidikan. Ya, kan dia lihat peluang secara finansial, dia lihat peluang secara peluang bisnis, Iya. dia lihat peluang, tetapi bukan didasari pada niat yang tulus. Ya, makanya penting sebenarnya kalau kita mau edupreneur tadi itu berkecimpung di dunia bisnis, pendidikan, ya kan, perlu ada niat yang tulus hanya untuk mengembangkan dunia pendidikan itu sendiri. Iya. Saya kira itu, tapi itu sudah cocok itu. Kalau ada mahasiswa yang buka les privat, bahkan ada mahasiswa yang bekerja privat hari ini, itu bagus. Karena memang harus ada aktivitas-aktivitas yang sibuk. Kita memang harus mensibukkan diri kita sebagai mahasiswa untuk tumbuh berkembang. Itu harus mensibukkan diri untuk aktivitas-aktivitas yang nuansanya positif. Disinilah tumbuh itu tadi jiwa-jiwa entrepreneur bisa muncul, mandiri, inovatif, percaya diri, dan lain sebagainya. Akan semua muncul itu dengan adanya aktivitas-aktivitas yang kita sibukkan, aktivitas-aktivitas yang positif. Karena dunia setelah kuliah itu akan berbeda. Dunia mahasiswa, dunia setelah kuliah. Kalau dunia setelah kuliah pasti kita akan berpikir pekerjaan, kita akan berpikir karir, kita akan berpikir menikah, kita akan berpikir membangun rumah tangga. Maka tantangannya akan berbeda. Jadi selagi mahasiswa teman-teman ini harus memang betul-betul memanfaatkan potensinya dengan banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif yang mampu mengembangkan dirinya. Nah, karena jiwa itu atau karakter wirausaha itu tidak begitu muncul begitu saja. Itu harus melalui proses tahapan demi tahapan, tantangan demi tantangan. Nah, jadi kalau Anda mengatakan tadi, bagaimana dengan mahasiswa yang memanfaatkan tadi perkembangan teknologi lalu kemudian ia memasarkan media pembelajaran digital, membuka les, itu sudah bagus, itu positif. Tapi itu tadi kita harus kembali meluruskan niatnya. Oke Pak, betul. Nah, saya juga sempat mention Pak terkait banyak mahasiswa juga membuat konten, konten yang edukatif di medsos, dan tentu saja betul sekali Pak. Ini memang kita di era digital sekarang yang dimana kita harus pandai-pandai melihat peluang. Nah, bagaimana Pak jika mahasiswa itu mengalami penurunan motivasi ketika mahasiswa melihat, jumlah viewersku atau engagementku turun. Ternyata konten edukatif yang menurutnya ini sangat menarik dan bakalan FYP, ternyata realitanya viewersnya turun. Nah Pak, cara kita membangun grow mindset agar tidak mudah menyerah ketika hasil itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang pertama, kita harus fokus pada impian dulu. Tujuan. Apa tujuan kita buat konten tadi? Apakah tujuan kita memang ingin terkenal? Apakah tujuan kita ingin mendapatkan viewer semata? Apakah tujuan kita karena finansial? Ataukah tujuan kita ingin berbagi manfaat terkait tentang edukasi kepada masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu disadari, ketika sudah paham tujuannya, kita kembali lagi niatnya harus lurus. Kalau dalam bahasa Islam itu lillah. Karena Tuhan, karena Allah. Oleh sebab itu, ketika ada tujuan hasrat kita, harapan kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang terjadi, maka apa yang harus selanjutnya setelah tujuan jelas, kemudian apa tadi saya sebutkan jelas, tujuannya jelas, kemudian niatnya sudah murni, ya, ada tips, yaitu harus memainkan logika dan perasaan atau emosi. Harus pandai memainkan itu. Iya. Ketika kita membuat konten, kita harus bersemangat. Ketika kita menjelaskan sesuatu di depan kamera, teman-teman sekalian, kita harus bersemangat. Karena niatnya tadi tulus ingin berbagi manfaat kepada orang lain, terkait tentang edukasi yang kita berikan kepada orang lain, kita harus bersemangat. Itu namanya memainkan emosi. Tapi ketika ekspektasinya tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai, tidak banyak viewernya atau tidak banyak penontonnya atau pengikutnya atau jam tayangnya, itu tidak ada persoalan. Kita harus mainkan logika bahwa memang seperti itu. Di dunia bisnis juga seperti itu. Saya hubungkan lagi dengan dunia bisnis atau dunia dagang. Orang berbisnis itu ada yang laku produknya, ada yang tidak. Tapi pada saat kita mempromosikan
Pada saat kita memperkenalkan produk-produk kita dan sebagainya, kita harus bersemangat. Seakan-akan tidak ada kecap nomor 2. Semua nomor 1 itu. Tidak ada kecap yang nomor 2. Artinya apa? Ketika ada produk yang kita kemudian pasarkan, maka produk itu seakan-akan itu nomor 1. Artinya kita harus punya hasrat yang besar, harus semangat yang besar. Tapi pada saat orang tidak beli, kita harus pahami betul bahwa itu biasa terjadi dalam dunia bisnis. Ada yang beli, ada yang tidak. Saya sering mengambil analogi Adinda, bahwa penjual baju di pasar, ketika waktunya pagi jam 7 misalnya, ia buka tokonya, rukonya. Ada orang yang datang belanja. Sekali lihat langsung belanja. Ada orang yang datang hanya melihat-lihat. Banyak pertanyaannya, bahkan sudah menawar, tapi tidak ia beli. Iya, betul Pak. Iya. Kenapa? Kalau niatnya kita sudah jelas bahwa kita ini hanya buka lapangan, buka saja tokonya, rezeki datang dari Tuhan, maka itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita baper, bawa perasaan, memainkan emosi pada investasi yang tidak sesuai, maka yang lahir adalah kekecewaan. Iya, sakit hati, Sakit patah hati, minder. Iya. Sudah tidak mau lagi buat konten. Iya. Kalau kita hubungkan dengan yang tadi kan, sudah tidak, kalau penjual tadi sudah tidak mau buka tokonya, kalau ada banyak yang bertanya lalu dia tidak beli. Tapi apa yang terjadi pada penjual-penjual di pasar sana? Dia tetap buka. Ada atau tidak ada beli, dia tetap buka. Tugas kita buka, tugas kita ikhtiar, tugas kita bekerja. Yang memberi rezeki Tuhan. Jadi yang menaikkan penonton dan lain sebagainya itu Tuhan. Kita hanya bekerja dengan strategi marketing apapun yang kita lakukan yang terbaik. Apakah kita gali lagi kemampuan dengan belajar, ikut training marketing misalnya, memanfaatkan promosi online, memanfaatkan apakah dan sebagainya kan? Tugas kita itu. Mainkan tadi. Pertama saya ulangi, fokus tujuan kita apa, niat kita apa. Kemudian yang kedua kita mainkan itu tadi pola pikir. Ya, memainkan mindset kita, memainkan logika dan emosi. Kita harus tempatkan pada tempatnya. Iya, logika dan emosi. Sama halnya dengan kuliah. Kalau Anda tidak lulus, Anda tidak dapat A, sementara ekspektasi Anda dapat A. Semangatnya kerja kuliah selama ini, mengerjakan tugas, semua tugas, kehadiran 100%. Tiba-tiba Anda tidak dapat A. Kalau ekspektasimu nilai, maka kamu akan kecewa. Tapi kalau ekspektasimu belajar, ingin mengupgrade ilmumu sehingga kamu belajar terus, maka kamu tidak akan kecewa. Saya kira itu. Iya. Intinya saya sudah mengusahakan yang terbaik. Betul. Dan kalau misalnya hasilnya tidak sesuai ekspektasi, saya akan terus belajar lebih baik lagi. Terus belajar lagi, karena kegagalan satu kali itu tidak lantas menurunkan semangat kita untuk sampai pada tujuan. Justru dari kegagalan tadi, kita harus mencari cara lain, bangkit lagi. Itulah orang jiwa yang memiliki growth mindset tadi. Karena dia akan terus berkembang, tumbuh. Ketika ada kegagalan, dia akan bangkit kembali, mencari strategi baru, mencari solusi lain. Ya kan? Seperti itu kira-kira. Iya, oke. Nah Pak, kalau dari pengalaman tak sendiri, ada enggak ya mungkin kegagalan yang pernah kita lewati hingga saat ini kita bisa menjadi maksudnya menjadi pribadi yang grow mindset? Pernah. Semua insan manusia itu pasti akan merasakan yang namanya kegagalan. Dan pasti ketika ia belum sampai pada titik lurus niatnya, ia akan merasakan yang namanya kekecewaan. Pernah. Waktu itu ya ada beberapa lah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasi kita sudah targetkan, misalnya lulus, tidak lulus. Saya dulu pernah lulus ngajar dosen tuh, pernah tidak lulus, kecewa di titik nadir terendah waktu itu. Kecewa. Kenapa? Niatnya mau cari pekerjaan, mau jadi ini barangkali. Tidak didasari niat ingin berbagi, bermanfaat untuk mahasiswa, untuk instansi. Sehingga apa yang terjadi? Kekecewaan karena Tuhan tahu Anda tidak layak di situ. Kenapa? Karena niat mulai. Tapi apakah saya berhenti di situ? Tidak. Saya terus.
mendaftar lagi, Ya, mencoba lagi. dan lain sebagainya. Termasuk di dunia bisnis, sering gagal. Pernah usaha saya tutup 3, padahal sudah 3 cabangnya. Usaha minuman waktu itu Iya. pernah tutup, ya, pernah tutup. Jadi ketika ada kegagalan kemudian saya mundur, maka saya menjadi orang yang gagal itu, gagal selamanya. Nah, tapi ketika saya punya kegagalan, saya gagal, saya bangkit kembali karena fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Oke, Pak. Fokus pada tujuan. Iya. Pak, nah dari Grow Mindset ini ada enggak contoh yang bisa kita berikan, contoh kebiasaan sederhana bagi mahasiswa yang dapat dilakukan mahasiswa hari ini untuk menumbuhkan Grow Mindset-nya sekaligus jiwa kewirausahaannya? Bangun pagi. Oke, bangun pagi, Pak. Bangun cepat. Iya. Orang berislam bangun subuh. Di sana ada kedisiplinan. Di sana ada komitmen. Orang yang bangun pagi komitmen malamnya sebelum tidur, saya akan bangun pagi. Iya. Karena ia sudah merancang, yang sudah membayangkan apa yang ia akan lakukan besoknya. Apatah lagi orang yang Islam misalnya, pasti dia tahu kewajibannya kan? Iya. Nah, ketika ini di sana ada pergerakan manajemen waktu yang baik. Kita mandi cepat, kita sholat misalnya orang Islam, kemudian bersiap-siap dan lain sebagainya. Apalagi kalau kuliah 7:30, berarti kita harus berangkat jam sekian sampai jam perkiraan waktu sekian, karena kita mau masuk jam 7:30 supaya tidak terlambat. Iya, betul. Itu sederhana sekali. Jadi kalau kita mau merubah kehidupan, kita harus mengubah kebiasaan. Dan mengubah itu tadi. Tapi Pak, tantangan yang terbesarnya memang itu mengubah kebiasaan. Betul. Salah satu contohnya, terkadang setelah sholat subuh, bukannya untuk maksudnya buka pintu, bersih-bersih, kembali lagi di tempat tidur. Iya betul Pak. Itu memang salah satu kebiasaan yang memang harus dilawan dan dipaksa. Betul. Iya. Harus dilawan dan dipaksa, apalagi Ramadan. Iya betul sekali. Habis sholat kadang-kadang itu orang tidur lagi. Berat matanya. Iya. Itu tantangan, dan itu semua tantangan. Bagaimana bisa keluar dari sana? Kita memang harus lawan dengan penuh kesadaran. Kita harus memang sadar betul Anda mau berubah atau tidak. Kita ada kemajuan atau tidak. Anda mau berkembang atau tidak. Anda mau bertumbuh atau tidak. Tapi fokus kembali pada tujuannya. Ketika tidak ada tujuan, yakin dan percaya kita kebiasaan itu akan sulit diubah. Contoh misalnya mahasiswa bangun paginya. Kalau Anda mau mengubah kebiasaan itu, maka harus tujuannya jelas. Saya mau selesai 3 tahun 5 bulan misalnya. Setelah itu saya mau kuliah ini. Saya mau daftar PPG ini dan sebagainya. Ya kan? Kalau jelas arah dan tujuan kita, maka alam bawah sadar kita juga akan membantu itu. Wah, lahirlah komitmen. Saya harus berkomitmen cepat bangun pagi untuk mengubah ini. Karena dia paham kesadarannya, dia mengevaluasi dirinya bahwa kekurangan saya adalah selalu terlambat kuliah. Ya kan? Sehingga ia mau ubah, dia evaluasi, lalu kemudian dia komitmen, dia berusaha konsisten. Iya, betul Pak. Karena yang membuat dia berkomitmen dan konsisten tujuannya. Saya pokoknya membahagiakan kedua orang tua aku dengan cepat selesai. Melihat orang tua aku, saya pakai toga dengan cepat selesai misalnya. Itu contoh. Iya. Itu contoh. Dan sebenarnya Pak, yang hal ini itu menjadi kebiasaan dalam kalangan mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa Pak, kuliah hanya sekedar kuliah. Hanya sekedar maksudnya melakukan kelas, memasuki kelas, belajar hingga selesai kuliah S1. Setelah S1, mereka bingung, mereka mau apa? Mau kemana? Iya. Mau apa? Setelah ini, after dari lulus dari PGSD ini, mereka hilang arah. Mereka tidak tahu mau kemana. Selain menjadi guru, mereka mau apa? Beberapa tahun ke depan atau beberapa rencana ke depannya mereka tidak tahu. Apa tujuannya? Tujuannya hanya satu selama kuliah Pak. Selesai. Intinya saya cepat selesai. Itu pun dalam kurun waktu yang mereka tidak bisa tentukan kapan. Jawaban yang paling sering saya dengar, kalau misal saya bertanya, kapan kok kira-kira mau lulus? Insya Allah secepatnya. Tidak ada pemetaan waktu yang pasti. Iya, betul Pak. Berarti memang betul-betul kita harus merencanakan secara matang dan secara konkret
kapan dan jelasnya di mana? Ya, jadi ada namanya perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Iya. Jadi anggaplah itu perencanaannya jangka pendek, dalam waktu 3 bulan saya selesai. Yang menengah setelah itu apa? Setelah itu apa? Ya kan? Jadi memang harus ada rencana-rencana itu. Dan rencana-rencana itu tidak hanya sekedar rencana yang ditulis, tapi harus menjadi sebuah impian yang besar dalam diri, supaya memang ini menggerakkan kita untuk selalu. Dan saya meyakini itu alam akan merespon apa yang kita selalu rasakan. Jadi kalau Anda merasakan seakan-akan sudah selesai, alam akan merespon Anda akan selesai secepatnya. Kalau alam pun mendukung. Ya, alam pun mendukung, bahasa sekarang kan? Ya, alam pun mendukung. Karena itu, tapi kita harus rasakan dulu. Merasakan jadi guru yang profesional seperti ini, begini. Sebab alam akan mendukung, alam yang akan mengarahkan kita untuk kemudian ketemu komunitas yang positif, ketemu dengan komunitas yang terkait tentang pendidikan, yang selalu mengarahkan pada semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Saya yakin, saya percaya hal itu. Makanya perlu disadari tentang impian itu tadi. Dan ada jangka pendek tadi ya, perencanaan jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang, impian-impian yang bertahap. Iya, betul. Oke, jadi memang penting untuk menentukan impian jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang untuk keterusan hidup kita di masa depan. Oke, sebagai penentu di Pak. Nah, tentunya sebagai mahasiswa, karena tadi problem yang kita bilang tadi yang Adinda sampaikan, bahwa kadang dia tidak tahu arahnya setelah selesai. Iya Pak, betul. Dan tidak tahu kenapa, karena sewaktu mahasiswa dia juga tidak produktif. Orang yang produktif dan mencari selalu aktivitas yang positif pada saat dia kuliah, yakin dan percaya ia akan produktif setelah selesai. Walaupun tidak langsung diterima sebagai guru misalnya, ya kan? Dia akan mencari apa saja. Kenapa? Ada kebiasaan selama ini yang terbangun menjadi jiwa wirausaha tadi. Mandiri, inovatif, kreatif. Jadi kalau sudah selesai, itu akan berlanjut. Karena sudah terbangun dari proses dari waktu ke waktu selama dia kuliah. Iya, tumbuh dan berkembang. Oke. Nah Pak, sebagai penutup episode ini ya. Oke, siap. Boleh enggak ya disampaikan satu pesan penting untuk Sobat Suara yang dapat di-highlight dari obrolan kita hari ini mengenai topik peran grow mindset dalam membangun jiwa kewirausahaan. Mungkin Bapak bisa langsung ke kamera untuk memberikan pesan tersebut. Siap. Kata Albert Einstein, definisi kegilaan adalah orang yang mengharapkan perubahan terjadi dalam dirinya, tapi ia melakukan kebiasaan yang itu saja. Itu definisi kegilaan menurut Albert Einstein. Jadi teman-teman sekalian, sahabat Sobat Suara, kalau ingin terjadi perubahan dalam diri kita, maka kita harus mengubah kebiasaan kita. Ya, jadi kalau kita ingin terjadi perubahan dalam diri kita, maka kita harus mengubah kebiasaan kita. Kalau menurut Bung Karno, berikan aku 10 pemuda mengguncangkan dunia. Itu artinya dunia ini itu betul-betul ada di tangan para pemuda. Nah, karena pemuda ini memang generasi yang luar biasa menurut saya. Jadi teman-teman yang ingin berubah hidupnya masa depan, kalau hari ini Anda mahasiswa ingin cepat selesai, ingin dapat pekerjaan dan lain sebagainya, atau tergantung apa impian Anda, maka ubah kebiasaan Anda. Dan salah satu kebiasaan yang Anda harus ubah menurut saya, seperti yang saya katakan tadi, adalah ubah bangun paginya. Oke? Saya kira itu teman sekalian. Oke, terima kasih banyak Bapak, pesan yang disampaikan sungguh sangat banyak berkesan dan banyak sekali yang bisa di-highlight oleh Sobat Suara. Nah, obrolan kita hari ini tuh benar-benar membuka banyak perspektif ya Pak, bahwa grow mindset itu bukan hanya soal cara berpikir, tapi juga sebagai fondasi penting dalam membangun jiwa kewirausahaan. Dan tentu jiwa kewirausahaan dibarengi dengan grow mindset-nya. Oke Pak. Nah, Sobat Suara, kita belajar ya bahwa menjadi mahasiswa di era sekarang bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah tugas saja, tetapi tentang bagaimana kita berani untuk mencoba,
tidak takut untuk gagal, dan terus berkembang dari setiap proses yang telah kita lalui. Terima kasih banyak yang kami ucapkan Siap, kepada Pak sama-sama. Rahmat yang sudah meluangkan waktunya berbagi pengalaman, ilmu dan insight yang sangat berharga bagi kita semua Sobat Suara. Semoga apa yang disampaikan Pak Rahmat hari ini itu bisa menjadi motivasi bagi Sobat Suara untuk berani melangkah dan membangun potensi diri. Nah, untuk Sobat Suara, ingat ya, tantangan boleh datang, kegagalan boleh terjadi, tapi jangan pernah berhenti untuk tumbuh dan berkembang. Oke, saya Aura dan Rahmat. pamit undur diri. Terima kasih yang spesial kami ucapkan kepada Sobat Suara yang senantiasa untuk mendengar podcast hingga akhir. Bye-bye and see you on next podcast. Bye-bye.